Kamu punya ini gak sih, punya kayak mimpi ketika misalnya udah menikah tuh, Mmm, aku tuh pengen banyak banget pola kehidupan yang aku perbaiki gitu nggak? Ada nggak? bener, banyak banget sih. Karena kadang kalau misalnya kita ngelihat ke diri sendiri, kita tuh ngerasa, "Duh ini tuh nggak enak sih, aku tuh pengennya kayak lebih sehat deh," gitu. Mhm. Atau pengen lebih rapih deh di rumah gitu. Iya, dan apalagi kalau tipe aku nih ya, kayak butuh butuh orang nih untuk ngedampingin aku tuh, untuk memperbaiki si pola-pola yang masih, jelek banget nih, gitu. Dan karena kalau misalnya kita sebagai individu punya polanya sendiri, tapi Ya, kalau misalnya udah jadi pasangan, kayaknya kita perlu bikin pola baru deh. mhm mhm mhm. Setuju setuju. Yuk kita bikin di episode ini, Yuk, let's go, di podcast Calon Manten. bareng Valdi dan Ratu. Jadi pola apa nih yang pengen kita bikin, kita biasakan after nanti nikah? Yang pertama kayaknya kalau aku sih kayak pola pola keseharian ya, secara waktu kita bahas di episode berapa ya, yang kayak pola kebiasaan untuk bangun Mhm pagi gitu mhm. ya, untuk, teratur sama si waktu gitu kan. Iya Nah itu betul. tuh pengen pengen banget untuk memperbaiki si pola pola keseharian itu sih kalau aku gitu ya. Mmm. Nah, eee, waktu di episode waktu itu sebenarnya Mhm, kita masih kayak kayak semacam ngebahas tentang kebiasaan kita masing-masing, iya, yang sebenarnya bisa jadi itu tuh jadi konflik kita ketika pernikahan gitu. mhm, Sehingga memang perlu banget sih kita bikin pola baru gitu kan. mhm mhm, Pola baru yang kita sepakatin bersama-sama sehingga ketika masuk ke pernikahan tuh, ya udah pola itu yuk yang kita biasakan barengan gitu. mhm mhm, Nah, eee, kita coba jabarin nih, banyak mhm, sebenarnya pola-pola, eee, yang aku pengen sebenarnya ketika pernikahan tuh, itu jadi pola enakeun aja gitu. mhm Jadi mhm. SOP, jadi, aturannya si rumah tangga yang harus kita lakukan, biasakan dan sepakatin gitu. Iya, betul, setuju. Kayak misalnya, pola-pola ini kalau bikin kita makin oke gitu ya, maksudnya Mhm, kayak investasi lah ke depannya, itu tuh akan seru juga nggak sih kita betul betul. ngejalaninnya gitu. Kayak ini tau, kayak kayak kalau misalnya kita main games gitu ya, Hmm, main games terus kita misal ngumpulin, koin terus nantinya bisa beli iya, apa gitu. Tapi di situ kan ada kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan untuk dapetin si poin itu gitu. mhm, Aku tuh pengen kayak gitu sehingga pernikahan tuh kayak misalnya emang ada kita naik levelnya, ada nanti dicapai gitu ya. gitu. Mhm, Dan pencapaian itu tuh bakalan jauh lebih enak kalau misalnya kita bikin pola. iya iya iya, Dan kita bahas ya, kita bahas nih satu-satu pola apa yang memang kita pengen lakuin nih after nikah. iya. Kamu apa dulu kamu coba? Kayaknya kalau aku tuh kebayangnya di pola hidup sehat nggak sih gitu ya, kayak misalnya pola hidup sehat gitu, aku takut banget nanti tuh di masa tua misalnya sakit-sakitan gitu ya, atau misalnya nanti ngerepotin pasangan, ngerepotin Mhm anak, mhm. itu tuh jadi kayak ketakutan tersendiri gitu. Terus kayak ngelihat-lihat ada couple goals gitu ya, misalnya yang udah punya anak tapi badannya masih bagus gitu Mhm. ya. Terus, apa ya, ngejaga pola harmonisasi pasangan juga kan, maksudnya dulu sebelum nikah masih cantik, masih oke, tapi udah after nikah jadi nggak kejaga gitu Mhm sih mhm. pola hidup sehatnya. Nah, aku tuh nggak pengen kayak gitu, kayak pengen, "Yuk kita bareng-bareng yuk," gitu, Iya bahkan sebelum untuk itu. ketakutan semua ketakutan yang tadi kamu bilang, ketakutan pertama yang kamu khawatirkan adalah after melahirkan kamu nggak balik lagi ke Iya, ukuran semula kan sebenarnya. betul. Karena, pengalaman kakak-kakak juga kan gitu ya, maksudnya ada gennya gitu Mhm. untuk, nggak balik lagi nih after menikah gitu. Jadi, ah, gimana dong Iya kalau gitu. misalnya polanya nggak diatur dari sekarang, Iya after melahirkan pasti kebablasan iya sih ya gitu. betul. Entar after nikah jadinya, waduh Ah, gitu. tuh, Tapi benar sih aku juga sepakat tuh masalah kalau aku lebih concern ke masalah itu sih tadi, ya penampilan juga ya oke hmm, gitu kan, eee, tapi kesehatan jadi nomor satu banget iya sih. betul. Aku cukup khawatir ketika ya berhubung aku masalahnya kan sama berat badan ya, berat badan yang ya sempet 3 digit kan di atas Sampai salah 100. nyebutin ya. Iya di Iya, atas 3 digit, eee, sempet lumayan kaget. kaget secara psikis, secara visual ngelihat timbangan gitu ya, tapi sebenarnya ke badan juga jadinya agak, "Ih nggak enak Nggak ya enak ternyata ya," sih, gitu. betul.
jadi berat lah, Mhm. ya pokoknya nggak enak gerak, nggak enak apa gitu. Sehingga ya pengen gitu, pengen untuk merubah itu. Ya entah itu konteksnya olahraganya lah, ya Mhm. makanan sehatnya lah gitu, jam tidur barangkali Nah, gitu jam kan. tidur tuh. Heeh, gitu. Dan kan kebayang yang aku bayangkan, yang aku dengar, pernikahan tuh banyak banget, eee, tuntutannya gitu ya, Mhm. bukan tuntutan, mungkin lebih ke tanggung jawab lah ya. Tantangan gitu. Tantangannya banyak banget gitu, entah itu ya tadi misalnya banyak hal-hal baru yang akhirnya bikin kita kaget lah gitu. Mhm. Belum lagi misalnya ada, perbedaan pendapat barangkali ya atau apa gitu, belum lagi tantangan-tantangan tiba-tiba punya anak, tiba-tiba misalnya secara finansial jadi agak goyah lah atau kayak gimana gitu. Itu tuh menurutku akan jadi sulit untuk bikin pola baru ketika itu gitu. Iya, nggak dibentuk dari awal gitu Mhm, ya. gitu. Nggak dibentuk dari yang kita ngebiasain diri dari sekarang, kita ngebiasain di situasi yang belum banyak tantangannya gitu loh. Mmm, mhm mhm mhm. Tantangan itu belum banyak banget itu, ya udah kita biasain dulu, sehingga ketika tantangan-tantangan itu muncul, aku seenggaknya udah mulai biasa Pondasinya gitu. udah oke nih Pondasinya udah ada, gitu. udah tahulah gitu pola-pola baik yang seperti apa yang memang bisa kita lakuin gitu. Mhm mhm. Itunya tuh udah berasa, sehingga ya tadi konteks misalnya kita bahas tentang hidup sehat lah. Aku tuh pengen banget sih kayak misalnya, eee, ada momen-momen olahraga bareng gitu ya. Ya, Olahraga yang memang ya kebetulan kalau kalau di kita apa ya, kayak renang kayak gitu ya. renang betul. Terus kalau misalnya ya dirimu lagi mulai yoga gitu, eee, aku ya lebih ke ya di rumah lah segala macam yang bisa aku Workout gitu ya. lakukan Mhm di rumah gitu. mhm. Ya udah di rumah aja gitu, tapi tetap bergerak. Itu tuh pengen aku jadikan kebiasaan gitu. Jadi after Mhm. menikah tuh Tetep ada tuh udah ya. otomatis aja gitu, otomatis karena memang udah jadi kebiasaan gitu. Bahkan kayak misalnya masalah makan nih, makan tuh, eee, kan dulu jorok banget ya sebenarnya makan Iya, tuh kita apa aja jajan gitu. apa pun. Walaupun ya sekarang juga sih nggak dulu ya, sekarang Masih lah, masih. pelan-pelan lah ya gitu. Eee, Kebiasaan makan tuh pengen jadi, eee, memilih makanan tuh harus sih kalau menurutku ya. Mhm mhm mhm. Karena gimana pun juga kitanya tuh bisa sadar gitu, "Wah berminyak banget nih," gitu, ada kesadaran, "Wah porsinya udah jadi over banget nih," jadinya ada kesadaran. Nah kesadaran-kesadaran itu tuh yang bakalan bantu banget ke kitanya buat ya tadi meminimalisir resiko-resiko sakit gitu. Iya. Tujuan akhirnya sih sebenarnya Ke lebih ke sana sana. ya, ke kesehatan. Dan lagian nih ya, aku mah ngebayanginnya pola-pola rutinitas itu tuh yang bikin, pernikahan kita nggak flat gitu, nggak yang Mhm, kayak betul robot gitu ya. betul. Tetap ada happy-nya, olahraga bareng, atau misalnya masakan sehat bareng gitu, Mhm mhm belanja bareng, kan mhm. itu tuh seru ya Ada gitu. tujuannya gitu, ada Heeh, tujuannya, ada iya. goals-nya yang mau dicapai, terus ya jadinya sehari-harinya juga ya udah lebih ke enjoy aja gitu. Mhm mhm. Nah terus di samping masalah makan, masalah olahraga, ya terutama di dirimu juga kali ya, Mmm. masalah jam tidur gila. Aduh itu jelek banget sih, sampai bawah mataku hitam nih kayaknya ya. Maksudnya kan kita pernah bahas ya kalau Mmm, misalnya aku tuh lebih ke ya pagi lah ya gitu, iya. morning person sedangkan kamu tuh kayak begadang gitu tuh kuat gitu kan sebenarnya gitu. Mhm. Terlepas dari emang susah tidur atau apa cuman pastilah gitu aku tuh udah ripuh banget, udah, ngantuk berat gitu. Kamu tuh yang masih sekarang ngerjain apa tuh enaknya di malam gitu. Tapi ya sekarang aja kan kamu udah banyak tuh kamu mata tuh ini banget deh, udah kantung matanya kelihatan banget ada menghitam di bawah mata. Terus seringkali jadinya nggak fit gitu kan buat Mhm. ngejalanin hari berikutnya gitu, karena secara pola tidurnya jelek. Nggak tahu kenapa sih aku tuh itu tuh pengen jadi ya udah aturan kalau misalnya bentuknya aturan mah aturan ajalah gitu. Mhm mhm. Yang, ya udah yuk kita tidur nggak malam-malam banget gitu. Apalagi nanti mungkin kalau udah punya anak atau apa ya pasti kan terganggu juga tuh, polanya tuh terganggu. Tapi seenggaknya kualitas tidur yang kita sudah biasakan di awal tuh, eee,
bisa inilah gitu, bisa membantu gitu. Iya iya betul. Kalau kamu dulu pernah ngajarin aku untuk apa, kayak bersiap untuk tidur tuh, itu tuh jadi meaning banget kan Mhm gitu. mhm. Kayak emang si badan tuh disiapin untuk tidur, diniatin Betul untuk betul. tidur gitu ya. Walaupun nggak lama tidurnya, misalnya cuma berapa jam, tapi itu dapat deep sleep-nya gitu. Kualitasnya kan gitu. Mhm. Ya yang kamu sering ini juga lah gitu, eee, kayak kemarin sempet bahas kan yang Iya, ke self anak-anak love. tentang self love gitu kan, kalian tuh harus kalau mau tidur tuh ya udah, eee, udah nggak pegang gadget sama sekali gitu, terus memang Mhm, bersedia untuk tidur gitu. mhm. Karena kalau misalnya sebenarnya ya kalau secara psikologis tuh kita 10 menit aja nggak melakukan apa-apa sebenarnya udah bisa langsung masuk ke tidur Iya sebenarnya ya, gitu. iya sih. Eee, Adalah gitu, ada penelitian 10 menit manusia tidak melakukan apa-apa tuh bisa tidur gitu. Mhm mhm Ya mhm. udah kita kondisikan itu kan sebenarnya Iya gitu. iya. Ya intinya sih tadi ya, pemenuhan kebutuhan diri kita dulu deh gitu, misalnya tidur dulu untuk kita bangun lagi subuh untuk ngerjain Mhm, sesuatu gitu mhm kan, itu lebih mhm. sehat sih, betul gitu. Dan itu enak banget kalau udah jadi kebiasaan, terus Mhm. kita bisa, eee, ya taati gitu sih pola Iya. itu tuh di Mhm. pernikahan tuh enjoy banget sih. Iya betul. Jadi nggak nimbulin konflik juga nggak sih, misalnya, "Ih kamu begadang terus, tidur atuh," atau apa gitu ya, itu kan Iya betul kebayang sih, betul betul gitu dan ya udah kita berisik sepakatin apa aja gitu. gitu. Iya iya, Ya betul ya betul. berisiknya, ya belum lagi setiap pagi tuh pasti ada drama kan, Iya susah betul, dibangunin kebayang lah, sih. apalah gitu. Wow, mengerikan. Ya udahlah Oke. kita kita aku sih pengennya gitu gitu, walaupun Mhm. yang namanya bikin pola tuh wah pasti susah banget sih gitu. Betul, merubahnya, tapi ya seruin aja Aku gitu. sepakat sih itu, Mhm, pola hidup sehat tuh pengen banget kita biasain biar, nikah tuh ya konflik pasti minim banget. mhm mhm. Apalagi kira-kira nih pola-pola yang kayaknya kita perlu perlu bahas juga sih? Kayaknya pola keuangan kali ya, itu juga kayaknya jadi satu Mmm, hal yang, krusial gitu ya untuk betul perjalanan. Di mana betul si betul. saya ini adalah kadang kalau udah bikin budget, terus tiba-tiba Budget-budget, budget kemana, belanja kemana, lebih jajan banyak uang kemana. darurat yang keluar ya kayaknya ya gitu. Itu tuh kayak aduh PR nih kayaknya entar kalau udah menikah, kayaknya harus dibangun deh Mhm mhm. gitu. Kan sebenarnya pada dasarnya ya pernikahan tuh adalah ya organisasi kan gitu ya, Mhm. sebenarnya lebih ke sana. Iya juga ya. Iya gitu, dan kayak aku tuh ngerasa memang perlu ada, eee, pola-pola ya kalau di organisasi mah ada bagian-bagiannya, ada Mmm, divisi-divisinya gitu kan yang mengatur supaya si organisasi ini sehat kan gitu. iya betul. Dan si divisi-divisi itu tuh udah punya polanya masing-masing, udah punya job desk-nya masing-masing, dan barangkali di pernikahan pun harus kayak gitu sih Mhm gitu. mhm mhm. Ya anggaplah pola keuangan ini kita, eee, serahkan ke pihak bendaharanya keluarga gitu kan ya. Nah si bendahara keluarga ini tuh pasti dia bikin pola sendiri gitu, Mhm. gimana biar keuangan di keluarga tuh bisa, lancar kan gitu. Dan itu sih, berhubung aku suka suka ikutan entah itu seminar lah atau kelas-kelas gitu tentang ya keuangan atau ya nonton-nonton sesederhana nonton-nonton video di YouTube tentang itu gitu. Wah ini harus sih, Mhm. harus ada after nikah tuh, pola ini Mhm gitu. mhm mhm. Mulai dari ya budgeting udah jelas, kita mungkin sekarang udah mulai belajar bikin budgeting tapi, Iya. tertib dengan penggunaan budgeting-nya itu yang Mhm. jadi agak PR, tiba-tiba Iya. dicoceng buat apa, tiba-tiba dipakainya yang Mhm. tadinya buat apa, tidak pada yang semestinya Mhm. gitu. Aku tuh pengen banget bikin budgeting, bikin yang mungkin kesannya kaku tapi nggak apa-apalah kalau kalau Mhm. menurutku gitu ya. Pakai dompet-dompet yang ada dibagi-bagi gitu Iya itu ya, untuk apa, slot-slotnya udah heeh, pasti gitu ya. aku nggak apa-apa sih kayaknya gitu, kayak Mhm bikin mhm. bikin kayak gitu aja gitu. Terus, kalau tadi kita ngebahas tentang, nge-games gitu ya, Mhm. games kayak kayak di permainan kita ngumpulin koin dan lain-lain, kita juga punya slot tuh kadang gitu. Ah, si poin ini tuh aku kumpulin buat beli, skin apa misalnya gitu Mhm. kan, buat beli, tools apa di games-nya gitu. Kayaknya di pernikahan pun di pola keuangannya, perlu deh gitu buat itu Iya, gitu. kayak pengen apa gitu ya, maksudnya ada goals-goals beli apa Mhm gitu mhm. ya, atau pengen dipakai untuk apa gitu ya, jadi udah ada nih slot-slotnya gitu Iya ya. gitu, ada
kalau kalau aku suka nontonin video-video finansial gitu tuh, perlu banget kita punya semacam tujuan keuangan gitu. Oke. Jadi, eee, saving saving-nya tuh jelas untuk apa, nggak cuman ya udah nabung sekian, nabung sekian, nggak kayak gitu. Tapi misalnya, buat nih misalnya kita udah nikah nih, Hmm. ya sekarang kita misalnya nabung buat pernikahannya. Ya. After nikah, nanti itu pasti kita harus harus bikin lagi slot tabungan mungkin untuk melahirkan, nantinya untuk Untuk punya punya anak. anak. Harus bikin lagi slot untuk, sekolahnya. Mm-mm. Harus bikin slot lagi misalnya buat, Rumah misalnya. rumah gitu. Mm-mm. Bikin slot lagi buat kesehatan, bikin Mm-mm. slot lagi misalnya buat ngasih orang tua, ngasih Mm-mm. slotnya tuh banyak banget. Dan kalau misalnya kebayang nih ya kita ya, Income-nya masih belum seberapa gitu ya. bahkan sebenarnya nggak ngaruh secara income sih gitu. Hmm. Tapi, seberapa seberapa kuat kita bikin si tujuan keuangannya gitu. Walaupun Oke. misalnya ini slotnya banyak terus kita masukinnya kecil-kecil ya nggak apa-apa gitu, tapi Oke. tetap slotnya kan banyak gitu. Mm-mm. Ya nantinya tetap nyesuaiin lagi sama income-nya kita gitu kan. Ya katakanlah misalnya sebulan 4 juta katakanlah. 4 juta terus kita misalnya potong-potong untuk, harian dan lain-lain, yang memang wajib gitu ya, Hmm. bukan atas dasar keinginan, tapi memang kebutuhan, sisanya ya kita bagi bagi ke slot-slot itu gitu. Mm-mm. Mm-mm. Bahkan aku tuh pengen sesederhana gini, mmm, kita kan punya ini ya, punya kewajiban untuk bayar pajak tuh, Ya. pajak kendaraan lah atau misalnya PBB gitu. Itu tuh setiap bulannya harus dislotin. Disisihin gitu. Iya. Karena nggak tahu kenapa aku tuh kalau misalnya udah harus bayar pajak motor, atau misalnya bahkan ya servis motor lah gitu, itu tuh sering dikeluhkan tau. Berat gitu ya rasanya. Ngerasa nggak sih kayak, "Aduh sekarang lagi Aduh, nggak ada iya. duit soalnya harus bayar pajak motor lah, belum lagi misalnya mobil juga Heeh. udah habis lah," gitu. Itu tuh dikeluhkan gitu. Padahal kalau misalnya kita udah nyelotin di setiap bulannya untuk itu, kayaknya nggak akan terlalu Nggak akan berat deh. berat. Iya betul. Ya misalnya gini deh Pak, bayar pajak motor misalnya setahun kan, ya 300 lah katakan. 300 ini tuh ya kita bisa setiap bulannya misalnya nyimpen 20.000 aja. Mm-mm. 20.000 tuh udah dapat 240.000 gitu. Ketika Mm-mm. misalnya pas waktu bayarnya kan nggak akan seberat itu gitu. Iya betul, Aku tuh setuju. pengen banget ada pola itu yang jadinya enak aja gitu. Dan apa ya, kita misalnya gini, misalnya dalam kehidupan lah ya, pernikahan, terus kita pengen satu barang dan Mmm, barang ini insidental kita mhm, pengeninnya. mhm, Jadi kayak nggak bertimbangnya juga minim gitu. mhm, Beda sama tadi kalau kita punya tujuan keuangannya, tujuan nabungnya, kita udah mikirin nih dari sekarang. Misalnya dalam 3 bulan ke depan kayaknya aku butuh laptop yang apa namanya, proper lah speknya ya, lebih heeh. bagus gitu. Terus kan kita masih ada proses bertimbangnya ya, Mmm, ini budgetnya gimana, spek yang kita butuhin gimana, terus untuk capai itu kita butuh berapa uangnya kayak gimana, itu tuh lebih betul. terprediksi dibandingkan yang insidental tadi. Malah itu yang bikin boros nggak sih, Mhm, yang mhm, mhm, mhm. kayak pola kehidupan aku sekarang nggak pernah nih ada tujuan mau ngapain, akhirnya beli 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 gitu. Jadi nggak ada proses bertimbangnya sama sekali Iya betul itu gitu. dia gitu. Mhm. Mhm. Sebenarnya kalau dijabarin tuh banyak banget sih. Iya Entar lah betul. kita bikin satu episode khusus lah ya ngomongin tentang pola Oke oke keuangan oke lah ya. oke oke, boleh. Tapi ini lebih ke ya aku pengen itu sih Iya gitu. iya iya, setuju Pengen sih pengen kalau ada keuangan. pola keuangan yang kita, bikin, Mhm. di ya nanti after pernikahan kita gitu. Mhm. Tadi Mhm. ya mulai dari pola hidup sehat, yang kedua ada pola keuangan. Ini ini jadi pamungkas untuk semua hal sebenarnya, tapi, aku ingin bersepakat dengan ini sih gitu, Apa tuh? ngomongin tentang pola komunikasi. Wow, ini mah dasar semua dari semua-muanya ya? Betul gitu. Ada beberapa poin yang aku tuh sebenarnya pengen banget ada di pernikahan kita nanti gitu, Mmm. eee, secara komunikasi gitu ya. Dan ini mungkin kamu sering denger ini dari mama aku sih sebenarnya. Apa tuh? Si Yang mama mana? tuh sering banget bilang, "Nih Ratu, kamu teh kalau misalnya ada apa-apa teh jangan diem, Iya bener. harus bilang," katanya gitu. Heeh. Jadinya ketika ada perasaan yang memang lagi nggak enak, ya Ya bilang, bilang, heeh. sampein gitu. Dengan cara yang baik-baik ya, di-note. Iya gitu, karena dan, eee
aku tuh happy banget gitu karena itu munculnya dari mama dan langsung ke Mhm, kamu. mhm. Karena itu aku sepakat dengan itu, tapi belum tentu kalau aku yang bilang langsung ke kamu, kamu bakalan mengiyakan. Iya, karena kan pasti ada pertimbangan, "Ih, nanti kalau aku ngomong gimana?" Gitu. Tapi ini alhamdulillahnya keluar dari mama gitu kan. Jadi, "Oh, oke," gitu. Akunya juga membuka hati untuk itu kan, gitu. Iya gitu Mhm. dan ya maksudnya ada otoritas, ya ibu aku yang ngomongin itu gitu. Iya, Karena kalau betul. misalnya aku yang ngomong mungkin, atau, "Oh cari sendiri, kamu harus peka," kan gitu ya. Bener. Lah gimana juga kan gitu. Makanya aku beruntung tuh ada statement tapi, eee, itu juga kadang berlaku sebaliknya nggak sih gitu. Mmm, Kadang mhm. aku juga kalau misalnya lagi kayak situasinya nggak enak atau apa tuh, kadang diam gitu, terus kamu, Diem, mhm. "Kenapa kamu teh itu ngomong?" Atau apa gitu. Iya. Walaupun kalau di hayat itu nggak tahu ya ada momen-momen tertentu yang, mmm, nggak sih Belum diem waktunya, diem dulu heeh, gitu, diam dulu, diem ya. dulu gitu, kayak bentar gitu, aku tuh belum belum mencerna juga sebenarnya aku tuh ngerasain apa ya gitu, Iya, kadang iya, suka iya, paham, paham. suka bingung juga kan gitu. Tapi sepakat tuh satu satu pola komunikasi yang memang, eee, kita ngomongin ini, biar ketika misalnya situasinya nanti yang Yang memang lebih berhubungan kompleks, dengan ini tuh, mhm, kita tuh bisa enak buat, kita pernah bersepakat loh, pola mhm, komunikasi yang pengen kita bangun tuh kayak gini. mhm, Yuk, eee, diingat lagi gitu, kita mhm. tuh bersepakat atas pola ini gitu. Makanya penting banget sih untuk ngobrolin ini gitu, biar jadi reminder juga gitu. Ada undang-undangnya, ini undang-undang pernikahan yang kita sepakati, Kontrak. gitu loh. Itu yang Iya, iya. pertama. Terus atau sih aku tuh ini banget masalah balik lagi ya kan organisasi, Mhm, masalah kita ngasih feedback, ngasih ya kritik, masukan, mhm, bahkan sampai konteks evaluasi. mhm. Aku tuh nggak tahu kenapa itu tuh perlu banget gitu di Iya, betul, setuju. pernikahan sekalipun yang ya kayak organisasi aja gitu. Kadang kita tadi ya, udah bangun rules, bangun harapan, tujuan, tapi kadang emang kita lupa untuk evaluasinya gitu. Mhm, Jadi kadang nggak meaning aja gitu ya, apa yang udah kita iya, lakuin tuh, gitu. Ada proses sakit hati, ketumpuk, meledak gitu ya, mhm karena nggak mhm. ada proses evaluasi dan feedback tadi sih. Betul. Betul dan ya is oke lah kita ngasih feedback gitu kan, cuman Mhm. catatannya adalah di waktu yang tepat Iya gitu. bener. Kayak, eee, kalau masalah ya sifat lah, sikap gitu, kebiasaan kayak gitu-gitu kadang jadinya sensitif dan kita Mhm, harus nyari waktu lah, nyari nyari situasi yang memang memang paling pas lah gitu buat kita nyampein itu. mhm. Tapi bahkan di luar itu pun feedback-feedback yang sifatnya teknis pun sebenarnya nggak jadi masalah sih harusnya. Mmm, Ya kamu kayak lagi sering masak misalnya gitu, atau iya apa? misalnya Heeh, kalau aku misalnya, masak apa gitu, kayaknya ininya diginiin deh, ininya diapain deh gitu. mhm. Walaupun kadang ya aku suka ngerasa, ya elah sama aja lah gitu, kayak Beda cara doang. motongnya gini atau apa tuh Apa nggak yang duluan dimasukin katanya. iya gitu, kayak gitu-gitu. Walaupun sebenarnya kalau kalau itu atas dasar, eee, knowledge gitu ya, terus ada impact yang lebih oke gitu, Bisa itu diterima bisa gitu, diterima sih. iya. Tapi kayak misalnya, eee, soalnya aku biasanya kayak gini gitu, Iya. ya elah, ya udah kalau kebiasaan mah masing-masing aja Mhm, gitu. mhm. Tapi kalau misalnya iya soalnya si tadi misalnya masukin, bahan ke si pancinya lah gitu ya, ya karena ini lebih keras misalnya, karena ini Mhm. tuh cepet banget layunya, karena ini tuh apa, ya oke make sense gitu Oke, kan. iya. Bagaimana cara membersihkan ikan yang baik dan benar misalnya gitu Mhm. ya, oh ini, oh udah knowledge gitu itu, Mhm, kan mhm. jadi ya nggak apa-apa kan gitu. Mhm, mhm. Orang nambah pengetahuan juga, Iya, udah yang iya. paling benernya juga. Tapi kalau selama masih kayak kebiasaan-kebiasaan yang kayaknya nggak terlalu ini banget, kayaknya udahlah gitu. Mhm, mhm, mhm. Itu masalah feedback yang teknis sekalipun gitu. Bahkan kalau kamu tuh kan sering, ya sehubungan dengan kerjaan kamu kayak ngisi, apa, Webinar kelas atau apa kelas, apa gitu heeh. kan. Ya seringkali juga kan kamu kasih feedback dong, "Aku Iya, tadi kurangnya betul. apa? Heeh. Aku ininya kayak gimana?" Karena aku kalau misalnya kayak, yang ngedesain atau bikin konten apa, "Neng, cek dulu dong gimana?" Mhm. Gitu. Mhm. Ininya ini ya, tapi kayaknya ininya ini nggak sih?" Gitu kan, Mhm, kan suka mhm. gitu. "Oh iya ya, entar aku coba ini lagi," gitu. Mhm, mhm. Bahkan teknis-teknis kayak gitu juga ya, ya nggak apa-apa Penting untuk ya, iya dibiasakan betul. gitu. Mhm. Pun yang memang harian sih gitu, Mhm, harian mhm, juga ya udah dihajar-hajar lagi aja mhm. gitu.
Apalagi nanti kalau konteksnya udah punya anak tuh ya, kadang jadi Mhm, pertengkaran mhm, tersendiri gitu, nggak ada betul, SOP-nya, betul, feedback-nya betul, nggak enak gitu kan. Iya betul gitu dan sih. semua hal itu tuh, tadi ada satu kebiasaan yang aku tuh pengen banget nanti kita bangun adalah, ada evaluasinya sih, Ya ya, betul. rutinan juga nggak apa-apa sih kalau aku ya, walaupun Mhm. ya terkesannya kaku kayak gimana, eee, soalnya kayak tadi pola-pola yang sebelumnya kita bahas, masalah pola hidup sehat lah, pola keuangan, eee, satu pola bisa jadi pola yang efektif ketika memang di akhirnya itu kita poles dengan evaluasi gitu. Mhm. Apa nih yang salah gitu? Itu udah olahraga, makan sehat dan bla bla bla, tapi ternyata misalnya masih masih sering sakit atau apa, ya kita kan perlu untuk mengevaluasi itu. Iya, Konteks keuangan kita kayaknya udah di ini deh, tapi kok masih masih over budget apa ya gitu, mhm misalnya mhm. masih ada pengeluaran apa, ya perlu aja dievaluasi. Pun masalah pola komunikasinya sendiri gitu. Iya, betul. Kenapa ya aku tuh kalau misalnya ini susah banget, aku tuh nggak enak. Iya sih kita pernah bersepakat untuk, ngomongin sesuatu apapun itu ketidakenakan, cuman susah ya ternyata ya, gimana ya ternyata gitu. Mhm mhm mhm. Ya walaupun tadi balik lagi gitu kan kalau, ya seringkali kalau kita lagi nggak ngerasa ngerasa nggak enak tuh, kayak emang butuh diem dulu gitu kan, Iya, butuh, "Bentar betul. aku tuh mencerna dulu itu apa sih?" Mhm Gitu. mhm Nah mhm. itu perlu dievaluasi biar polanya tuh jadi jauh lebih enak sih. Iya. Dan tadi ya, ini dari kita ngobrolin ini gitu ya, dari awal pola hidup sehat, keuangan, komunikasi, bahkan sampai tadi pola evaluasi juga. Ini tuh kayak pondasi awal kita dulu nih berdua sebagai pasangan sebelum nanti kita punya anak. Karena Mhm, ketika kita punya anak, kita mau nerapin rules makan nih, pola hidup sehat buat anak, nerapin, aturan segala macam ya pakai sistem yang betul, tadi gitu. betul. Kalau kitanya belum kuat, gimana kita mau bisa apa kasarnya ya, ke anak gitu Betul, nularin hal-hal betul, itu, bener sih aku jadi betul. kayak, "Eh, iya juga ya," gitu. Sama kalau misalnya ngomongin anak sih, kita pengen anak tuh makan, eee, rapih, diem, anteng gitu ya, Iya, di meja makan kadang kita itu suka mhm kan banyak ya orang tua yang pengen kayak gitu. mhm, Tapi orang tuanya makan di di mana mana aja, aja, iya, sambil nge-YouTube juga, ya heeh, itu pola yang akan diterapin kan iya gitu. Kita nggak bisa betul, nerapin pola yang, pengen kita terapin ke orang lain, terapin ke anak gitu ya, tapi kita mhm, tidak melakukan pola yang sama. iya, kita bikin kesepakatan sama anak tapi nggak ada evaluasinya, ya udah gitu Iya bablas itu gitu juga kan, gitu. iya bener sih, Dan ya pada akhirnya, mhm, pola lain yang aku pengen pengen, bahas dan sepakatin mmm, juga nanti after nikah kayak gimana ya tadi sih masalah pola pola asuh asuh, gitu. iya sih ya, Itu masalah pola asuh yang, eee, ini tau kalau aku tuh frame-nya tuh kalau nonton-nonton acara-acara Korea gitu ya, mhm, atau enggak anak-anak bule tuh yang, "Ih ini tuh menarik ya, kok bisa sih anak-anak dibikin kayak gitu?" mhm Gitu. mhm. Terlepas dari, frame-nya adalah anak-anak Indonesia yang kalau udah beres mandi tuh cemerong gitu kan, mukanya banyak bedak, yang kalau makan tuh dikejar-kejar itu makan Kejar-kejar, makan digendong nasi gitu sama ya. kuah bakso terus dikejar-kejar sambil main gitu. Iya iya bener juga. Kan tipikal banget ya gitu. Iya iya bener. Eee, ya nggak tahu kenapa sih, maksudnya pengen after nikah tuh pengen ada satu pola yang, yuk kita bikin, ya kita biasain secara diri kitanya sendiri juga, dan itu bisa kita terapin ke, eee, ya anak-anak kita nanti Iya gitu. iya. Mulai dari urusan, ya masalah reward punishment-nya lah nanti kayak gimana, Kesepakatan gitu gimana ya. sih kita ngasih gitu, Iya, gimana sih kita menghukum kasarnya gitu ya, ngasih punishment, konsekuensi gitu ya. konsekuensinya kayak Mhm. gimana gitu. Ya kita sepakatin itu, terus masalah, eee, berhubung kita anak-anak psikologi tuh kadang ini banget sama stimulus gitu ya, Mmm, harus anak tuh harus dikasih stimulasi, stimulasi, iya betul. sejauh apa, Mhm mau mhm. kayak gimana gitu. Bahkan kayak kemarin sederhana, kemarin ngelihat siapa tuh teman kamu tuh yang anaknya tuh, lagi konser biola gitu kan ya, Mhm, ada yang nyanyi gitu. Wah ini menarik banget sih untuk, lucu ya gitu ya. eee, Heeh. tapi itu balik lagi ya, ada polanya ya, Iya pola kayak gini, pola betul. menstimulasi anak sehingga bisa melakukan sesuatu tuh, harus yang kayak gimana Mhm, dan gitu. itu pasti dipupuk dari kecil, nggak mungkin tiba-tiba kan gitu, iya Mhm, betul. bahkan sampai konteks-konteks bonding-nya kita sama anak gitu, aku tuh Nah pengen itu tuh pengen banget penting sih. di pola sih Mhm gitu. mhm. Eee, cerita sebelum tidur Iya barangkali atau bener. misalnya,
pelukan sehari berapa menit gitu, itu tuh kan jadi pola juga Ya kan, gitu, pola-pola pola kebiasaan yang apa kita bangun aja lah, iya, kita bikinin aturan mainnya gitu. ngobrol, saling ngungkapin perasaan, kayak gitu-gitu tuh, Iya betul, bikin-bikin hal-hal yang kayak gitu sebenarnya bisa banget itu. Bahkan balik lagi sampai pola-pola teknisnya juga. Apa tuh contohnya? Kita sebenarnya pernah pernah obrolan nih, Mmm, ini terlepas dari urusan finansialnya juga ya. Pampers tuh mahal banget iya bener, dan butuh banyak banget kan kalau gitu. kita cerita sama temen-temen ya Heeh, gitu. gitu. Tapi emang nggak ada yang bisa bisa mereduksi pengeluaran, eee, finansial untuk Pampers gitu. Mmm, Ternyata ada kan sebenarnya pakai popok kain gitu kan atau iya pakai apa sih? Claudi Claudi, Ya pakai Claudie gitu yang kayak gitu-gitu. Mungkin nggak sih sebenarnya? Oh mhm, mungkin, tapi resikonya gini 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 gini. Ya kalau kita nerima konsekuensinya masih mungkin nggak sih gitu. iya betul, Walaupun pasti senior-senior saya terdahulu yang sudah menikah akan menyaksikan tentang itu. iya iya. "Ah, nanti juga udah ribet mah gini gini gini." Oke gitu. Cuman ya nggak tahu sih, pengen nyobain aja dulu gitu, pengen Iya, ya pengen tahu lah gitu. Nah pola-pola teknis kayak gitu juga kayaknya perlu dibahas sih mhm gitu. mhm mhm. Kayak misalnya masalah aku masih konflik apakah aku bisa ngegantiin Pampers anak dengan, isi berbagai macam isi yang ada di dalamnya gitu. Secara aku gelehan, Iya jijian gitu betul. ya, nggak tahu tuh itu bakalan bisa seberapa kompromi tentang itu. Belum lagi ya pola-polanya tuh kayak gimana, itu juga perlu bisa banget buat kita, biasakan sih Mhm gitu. mhm. Ya dibikinlah ya SOP-nya, didiskusiin nih kalau Mhm, gini gini dan gini gini gitu, itu tuh kan lebih mempermudah mungkin ya? iya apalagi kalau misalnya, ya aku nggak tahu nih, Mmm, ya udah sesederhana kasih tahu aja lah entar ama aku kerjain gitu. mhm 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 mhm. Yang memang konteksnya nggak tahu, beda lagi kalau misalnya, eee, entah itu beda cara atau itu misalnya beda beda pendekatan gitu ya, kan itu bisa didiskusikan. Iya Tapi kalau kalau heeh, kayak mung bonding misalnya gitu ya, beda mhm cara mah ya mhm, bebas gitu, heeh, gitu heeh. kan. Mungkin sama kamu gitu ya bonding-nya akan lebih ke, ya bercerita ngeiniin, apa ya, lebih ke ungkapin perasaan lah atau apa Mhm. gitu. Dengan aku yang background yang memang agak sulit juga untuk melakukan itu, tapi kan bonding-nya bisa dengan, "Ayo kita mandi lumpur Iya, sambil main live." seru, main seru gitu kalau Iya, sama kamu, main seru betul, gitu iya kan, lebih iya. lebih ke arah-arah situ. Itu beda lagi, tapi kalau Iya iya. misalnya berangkatnya dari ketidaktahuan, ya udah kasih tahu aja gitu. Mhm mhm mhm. Kayak pola-pola kayak gitu bisa bisa selesai. Dan kita Betul. bahas lebih detail lagi sih sebenarnya kalau untuk pola asuh pasti bakalan banyak Wah banget banyak turunannya. banget, betul. Nah, pola-pola yang kita bahas kali ini tuh sebenarnya ya lebih ke kita pengennya kayak gimana. Harapannya nih Kita ya, pengen apa sih, pola-pola apa yang pengen mhm, pengen kita rubah ketika nanti pernikahan. mhm, Turunannya pasti bakalan banyak banget yang mungkin mmm, nanti bisa kita bahas di episode, khusus lah ya untuk bahas-bahas tentang pola-pola itu iya, sendiri. betul. Cuman, eee, menurut kamu kenapa akhirnya kita perlu banget sih gitu buat mengemukakan apa yang kita pengen, pola-pola apa yang kita pengen untuk nanti pernikahan sehingga, mmm, emang efeknya akan seperti apa sih gitu kita ngomongin ini tuh gitu, menurut kamu gimana? Tadi sih ya, maksudnya supaya kita tuh lebih bersemangat, lebih ada tujuan, terus Mhm, kitanya juga nggak monoton gitu, ya iya udah betul nikah gitu aja gitu, tapi ada betul, yang kita kejar nih bareng-bareng, keinginan pribadi, tapi kita lakuinnya bareng-bareng, bisa mhm saling mhm, support, bisa saling nguatin gitu kan, dan, challenge-nya tuh kita udah apa ya, kayak tahu gitu, nih ada tantangan nih ke mhm depannya apa, mhm, yuk kita berjuang bareng-bareng, kayak lebih meaning aja sih untuk betul betul. kitanya gitu. Jadi penting sih teman-teman kayaknya untuk kita, punya goals, punya harapan pengen bangun pola apa gitu. Dan itu ya keinginan pribadi yang disepakati ya, Iya betul, gitu kan. Kadang kalau misalnya ya kita punya kepengen tapi pengen kita doang, pengen si mhm, bapaknya doang, pengen si ibunya doang, kan jadinya konflik sih gitu. mhm, Apalagi yang suka ada tahu kayak gini, "Aku tuh pengen anak aku tuh kayak gini 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 gini." mhm, Tapi pola usaha untuk mencapai sananya itu tidak dilakukan iya betul, atau bahkan dituntutkan pada pasangan. mhm, Padahal pasangan tuh nggak pengen kayak gitu. iya, Ada yang kayak gitu kan, heeh, "Aku nanti pengen anak tuh kayak gini 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 ya." Tapi misalnya kamu tuh nggak sepakat, nggak tapi sepakat, aku minta kamu buat bikin anak aku kayak kayak gitu, gitu, kan susah iya ya kalau betul kayak gitu. betul, Jadi
itu penting banget buat menyampaikan pola-pola ini untuk divalidasi juga sih. Mhm. Sepakat gak sih kamu kalau aku pengen ada pola kayak gini di rumah gitu? Mhm. Sehingga bener sih aku sepakat, pernikahan tuh pernikahan tuh adalah ibadah terpanjang Mhm. panjang tentang kehidupan gitu kan. Eee, dan ya kalau kita nggak nyiasatin sama hal-hal yang kalau bagi kita hal-hal kayak gini tuh bisa jadi bikin gak monoton, Mhm. ya bikinlah gitu. Walaupun Mhm. mungkin di pasangan lain beda juga ya gitu. Mhm. Ada pasangan-pasangan yang mungkin ya enaknya ikutin alur Let it aja gitu, flow gitu ya? dan Mhm. mereka nggak jadi masalah dengan itu, Ya ya it's it's okay. okay. Ya. Tapi ketika misalnya kita yang ngerasa, wah pernikahan itu pasti bakalan banyak banget, pasti gitu muncul kebosanan apa gitu, ya udah kita bikin seribet ini mungkin yang orang lain pikir gitu. Iya Karena kalau betul. nggak kayak gini ya nggak seru dan nggak, ya akan membosankan gitu kalau misalnya kita nggak bikin kayak gini gitu Mhm sih. mhm. Setuju. Dan ya tadi, ini banyak banget lah kalau misalnya kita bahas satu-satu. Jadi kita akan bahas di episode-episode selanjutnya, dan untuk kali ini sebagai ya pengantar lah, kita nanti bakalan bahas apa lagi di episode selanjutnya. Mudah-mudahan bisa tercapai, mudah-mudahan bisa dimudahkan juga karena Amin. keinginan katanya akan runtuh juga seketika sama realita. Ayo Pak kuat-kuat nih katanya. Iya, bahas aja sok kamu mau apa nanti kalau udah ketemu realitanya mah gitu. Iya. Ya, oke lah. Tapi kan aku mau nyobain Iya, aja setidaknya gitu. ya gitu ya, ada step yang mau kita coba. Ya Oke. nanti kalau misalnya kita memang tidak berhasil melakukan ini, Mhm. bolehlah yuk maki-maki aja nggak apa-apa, karena memang jadinya cuma omongan doang kan Iya, gitu. Tapi kalau betul. misalnya, nantinya terbukti oke, ya kenapa enggak, ya kan? Mhm, betul, setuju. Udah nanti diserang netizen lagi. Oke, bye, kita ketemu Oke, di episode selanjutnya ya. bye.